Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revita Maya Gustiranti dari kelas 10-12. Saya di sini akan mempresentasikan hasil kerja saya yang bertemakan rokok. Rokok merupakan salah satu zat adiktif yang bila digunakan dapat mengakibatkan bahaya bagi kesehatan untuk individu ataupun masyarakat. Rokok merupakan silinder dari kertas yang berukuran panjangnya antara 70 hingga 120 mm. Bervariasi tergantung dengan negaranya. Dengan diameter sekitar 10 mm yang berisi daun-daun tembakau yang telah dicacah. Rokok mengandung lebih dari 4.000 senyawa kimia, di mana 60 diantaranya bersifat karsinogenik. Tetapi dari bukti yang ada, terpaparnya dengan asap rokok dalam waktu yang lama akan meningkatkan resiko yang fatal untuk kesehatan. Konsumsi rokok di Indonesia berdasarkan diagram ini, laporan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa jumlah konsumsi rokok di masyarakat Indonesia sebanyak 322 miliar batang pada 2020. Jumlah ini menurun hingga 9,7% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 356,5 miliar batang. Menurut instansi tersebut, konsumsi rokok menurun akibat harga rokok yang naik pada 2020. Selain itu, kontraksi pertumbuhan ekonomi juga mempengaruhi angka konsumsi rokok nasional sepanjang tahun. Secara tren, jumlah konsumsi rokok masyarakat Indonesia cenderung menurun, meski angkanya tempat melonjak tinggi pada 2019. Tercatat jumlah konsumsi rokok pada 2019 naik hingga 70,4% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebanyak 331,9% miliar batang. Dalam 8 tahun terakhir, konsumsi rokok terendah tercatat pada 2020, sementara konsumsi rokok tertinggi pada 2019. Kementerian Keuangan sepakat untuk kembali menaikkan tarif cukai rokok rata-rata sebesar 10%. Pada tahun 2023 dan 2024, yakni pada tahun 2022 sebesar 12% untuk perbandingan dengan 2023 dan 2004, dan tahun 2021 sebesar 12,5%. Pangsa pasar penjualan rokok nasional. Volume penjualan rokok di Indonesia sepanjang periode Januari hingga Desember 2020 mayoritas dikuasai oleh Sampurna 32,5% dari total penjualan, disusul oleh Gudang Garam di posisi kedua dan Jarum Super di posisi ketiga. Berikut merupakan visualisasi pangsa penjualan rokok nasional pada tahun 2020. Menurut survei sosial ekonomi nasional, Badan Pusat Statistik, proporsi penduduk Indonesia dari usia remaja yakni 15 ke atas yang merokok mencapai 28,26%. Pada Maret 2022 turun tipis dari tahun sebelumnya sebanyak 28,96%. Jika dirinci berdasarkan diagram di sini, provinsi yang porsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang merokok paling banyak berada di Lampung, yakni 33,81%. Artinya kira-kira 1 dari 3 anak penduduk Lampung merokok dalam 1 bulan terakhir. Secara nasional, sebanyak 21,69% penduduk usia 15 tahun ke atas di perkotaan merokok, sementara di pedesaan 25,35%. Berdasarkan jenis kelamin, ada 45,34% penduduk laki-laki usia 15 tahun ke atas yang merokok, sedangkan penduduk perempuan hanya 0,78%. Berikut merupakan rincian
penduduk usia 15 tahun ke atas yang merokok berdasarkan usia per Maret 2022. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.